warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Sehat ya? Harus sehat walaupun masih harus tetap waspada menjaga protokol kesehatan Anda dan juga terus melengkapi dosis vaksinasi dari COVID-19. Dan saya Krisanti menemani Anda malam hari ini sampai dengan jam 8 nanti berkaitan dengan program yang akan segera Anda tonton, yaitu berkaitan dengan dialog cerdas berdemokrasi. Demokrasi digital ala Gen Z yang muda, yang bersuara dalam praktik demokrasi Pancasila. Untuk membahas hal tersebut di studio Bandung TV sudah hadir dua narasumber yang akan langsung membahas hal tersebut. Yang pertama, saya akan perkenalkan kepada Anda pemirsa Bandung TV dan sekaligus disapa langsung nih dari studio Bandung TV kepada Anda semua pemirsa. Ada Bapak Dr. Andes Dik Sadaka MM. Beliau adalah selaku dari Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kemenkominfo. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dik. Waalaikumsalam, selamat malam pemirsa. Iya, bagaimana perjalanannya ke Bandung Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar, dan semuanya pasti akan lebih lancar lagi kalau Pak Dik tidak sendirian malam hari ini. Nah, di samping Pak Dik ada yang sudah tidak asing lagi di hadapan Anda pemirsa, ada Pak Yunandar Eka Perwira selaku anggota DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Yunandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yunandar? Sampurasun pemirsa semuanya. Sibuk apa Pak Yunandar? Alhamdulillah sedang sibuk biasa menyusun anggaran kalau anggaran lagi. Akhir tahun ya Pak ya? Akhir tahun betul. Tadi siang lihat teman-teman buruh kita di flyover Pasopati? Alhamdulillah, itu langsung ke Gedung Sate. Okay. Ya, jadi mereka menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Sate. Oke, nanti kita tunggu update-nya ya Pak ya berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita para buruh tadi siang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai generasi Z yang saat ini mulai mendominasi kalau bisa kita bilang ya Pak. Dan kita sudahlah lupakan sedikit sejenak tentang generasi milenial yang saat ini mereka sudah sangat dewasa, kemudian sudah punya skala prioritas tersendiri. Lalu bagaimana berkaitan dengan sikap generasi Z ini menanggapi demokrasi yang ada di Indonesia? Tapi sebelum itu saya akan coba tanyakan langsung ke Pak Dik berkaitan dengan terselenggaranya program ini, tujuan dan maksudnya seperti apa Pak? Iya, terkait dengan program dialog ini kita lebih menitik beratnya kepada generasi Gen Z agar mereka bisa lebih berpartisipasi aktif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam suasana demokrasi ini. Karena yang kita tahu dan data yang kita terima juga bahwa generasi Gen Z ini memang mereka sekarang cukup banyak. Iya Pak. Hanya mereka sepertinya kurang tertarik dengan dunia politik ataupun yang bersifat demokrasi atau berbangsa dan bernegara. Nah, inilah yang mungkin kita sebagai pemerintah perlu memberikan dorongan, perlu mencari cara agar generasi Gen Z ini memiliki perhatian yang besar juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kenapa? Karena untuk tahun-tahun berikutnya mereka lah yang akan menjadi pemimpin di negara kita ini. Betul. Dan mereka termasuk bagian dari bonus demografi karena jumlah mereka sangat tinggi sekali di Indonesia. Dan ini tentunya akan kita lihat bagaimana peran mereka di pemilu berikutnya. Iya, dan itu yang kita lihat di pemilu yang sebelumnya gitu. Karena memang mereka kalau dibilang apatis ya mungkin juga bisa kita bilang apatis gitu ya. Nah, untuk itu agar mereka punya peran yang lebih aktif lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mencari terobosan program gitu, yang harus kita lakukan agar generasi Gen Z ini bisa semakin terdorong dan tergerak untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka pribadi atau kehidupan bangsa dan negara ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dik bahwa ternyata bonus demografi ini tidak bisa terelakkan dan punya peranan yang penting sekali dalam iklim demokrasi Indonesia. Dan kalau beberapa waktu lalu semua politisi fokus pada generasi milenial untuk merengkuh suaranya.
Pak Yunandar, saat ini bagaimana strategi dari teman-teman politisi kita khususnya di Jawa Barat menanggapi tadi Pak Didi bilang bahwa ada sedikit rasa apatis dari Gen Z ini? Ya, yang pertama saya mengucapkan ini terima kasih ada program seperti ini, kepedulian pada adik-adik kita, anak-anak kita yang masih berusia mungkin saat ini kalau generasi Gen Z antara 9 sampai 24 tahun. Begitu. Jadi rentang waktunya 15 tahun, baru di atasnya ada generasi milenial dan kemudian generasi X, generasi saya nih. Nggak tahu Pak Dik-Dik masuk generasi mana ya. Nah, jadi menurut saya pertama saya sendiri tidak skeptis ya, tidak melihat bahwa generasi Z itu generasi yang bersikap apatis terhadap politik. Walaupun mungkin kelihatannya kalau kita lihat data dari hasil misalnya pemilu atau pilkada begitu, partisipasinya relatif lebih rendah secara persentase dibandingkan generasi yang sebelumnya begitu. Namun kalau melihat kami misalnya, saya dari PDI Perjuangan melihat aktivitas ketertarikan anak muda masuk partai sampai hari ini masih cukup bagus, termasuk dari generasi Z begitu. Jadi kami tidak kekurangan kader yang berusia muda. Jadi memang mungkin kita cara melihatnya yang kurang tepat begitu ya. Kalau di mata generasi Z sendiri pun bagi mereka itu bukan sikap yang apatis sebenarnya. Bisa jadi ketidakterlibatan mereka di dalam kontestasi seperti pemilihan umum dan sebagainya itu karena memang sarana yang dilakukan atau yang biasa mereka gunakan itu berbeda dengan apa yang digunakan oleh generasi sebelumnya. Ya kita bisa lihat lah ya karakter generasi Z itu, karena anak saya juga masih termasuk generasi Z, itu betul-betul engage betul dengan yang namanya gadget begitu, terutama mobile gadget. Jadi semua aktivitas betul-betul ruang kehidupannya itu di situ. Mungkin 95% lah. Mulai dari bangun bahkan pada waktu tidur sampai tidur lagi itu semuanya aktivitasnya di sana di internet mobile ini. Nah, saya menyoroti ada beberapa hal yang menurut saya terkait demokratisasi di kalangan generasi Z ini sesungguhnya itu sudah berjalan. Yang pertama kalau kita lihat ya di internet sekarang misalnya ingin menyampaikan satu pendapat, menolong orang, itu sudah bisa menggunakan yang sifatnya petisi atau polling online begitu. Itu sudah berjalan, sudah biasa dilakukan oleh anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi sebenarnya masalah itu bukan hal yang luar biasa, dan itu sebenarnya bagian dari demokrasi ketika dia menyampaikan aspirasinya. Yang kedua, misalnya ketika dia ingin menyampaikan maksud bahwa dia mendukung sesuatu atau tidak, itu memviralkan. Nah, beberapa kasus hari-hari ini misalnya soal aparat yang kemudian menghadapi kasus hukum karena diviralkan videonya, itu kan karena aspirasi dari masyarakat langsung, dan menurut saya itu bentuk dari demokrasi yang justru lebih efektif bagi mereka dibandingkan apa yang kita pandang itu sebagai demokrasi sekarang ini. Yang ketiga, bisa jadi juga ketika mereka menilai baik dan buruk, mereka punya aplikasi yang bisa memberikan penilaian misalnya like or dislike begitu. Itu juga bentuk dari demokrasi menurut saya. Jadi kalau kita mau melihat partisipasi mereka di dalam politik, ya mungkin kita harus mendekatinya dengan cara yang berbeda. Mungkin sudah saatnya justru medianya yang berubah. Nah, dulu itu kan kita sangat ketakutan atau masih belum berani gitu ya menggunakan sistem yang sifatnya online atau digital dalam bentuk pemilihan itu. Dulu ada ide misalnya KPU membuat satu alat sehingga kita datang ke situ seperti ke ATM begitu ya, kemudian memasukkan pilihannya yang mana. Nah, dulu ketakutannya karena ini rentan, bisa dimanipulasi dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, menurut saya itu ada hal yang mutlak suatu saat harus dilakukan agar kita memang bisa mengikut sertakan partisipasi yang lebih tinggi dari generasi Z ini yang hidupnya tadi hanya di mobile gadget begitu. Dengan teknologi misalnya blockchain begitu ya, yang sekarang biasa digunakan untuk uang kripto, itu keamanan atau kesetaraan dalam data itu lebih bisa terukur, bisa terjaga, lebih rigid begitu ya, dan lebih mudah digunakan oleh berbagai pihak. Nah, jadi mungkin yang harus berubah bukan mereka, tetapi justru kita, generasi-generasi sebelumnya, melihat cara hidup mereka, melihat media yang digunakan, memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat begitu. Sehingga saya sangat optimis sesungguhnya partisipasi politik generasi Z ini ya suatu yang wajar-wajar saja. Artinya suatu saat mereka pun akan bisa menjadi pemegang estafet kepemimpinan di negara ini. Jadi poinnya adalah pemirsa, generasi-generasi sebelumnya harus bisa menyesuaikan diri dengan generasi Z saat ini, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Didik berkaitan dengan
jumlahnya sekarang sudah sangat banyak untuk ada di Indonesia. Nah, Pak Dik-Dik, kalau kita melihat bahwa generasi Z adalah mereka-mereka yang sejak lahir sudah kenal dengan teknologi dan juga bisa dikatakan sebagai I generation, apa pendekatan-pendekatan dari Kominfo berkaitan dengan hal tersebut? Ya, di era digital ini memang kita melihat adanya perubahan pola kehidupan masyarakat. Iya, betul, Pak. Tidak hanya yang generasi muda, tapi generasi tua pun terpaksa harus mengikuti. Harus melakukan penyesuaian. Tapi sekarang kita fokus ke Gen Z yang memang dari awal itu memang dia sudah langsung mengenal ke dunia digital. Betul. Sejak kecilnya. Nah, disitulah peran dari Kominfo bahwa kita akan melakukan suatu literasi kepada mereka ini. Nah, untuk di dunia digital itu ada dua aspek literasi yang harus kita lakukan. Yang pertama, Pak? Literasi terkait dengan TIK-nya, lalu literasi terhadap informasinya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini lebih banyak masyarakat berada di berkemampuan hanya di dalam saat penggunaan. Oke. Meng-create-nya belum begitu, Pak? Nah, meng-create-nya yang bernilai positif itu masih minim. Nah, itu di situ perlunya keseimbangan antara literasi TIK dengan literasi informasi. Sehingga ruang digital yang berisi berbagai informasi itu bisa diisi dengan informasi-informasi yang tidak menyesatkan atau informasi-informasi yang tidak mengandung kebenaran ataupun informasi-informasi yang bersifat provokatif gitu ya, provokatif misalnya gitu kan, ataupun membohongi masyarakat pada umumnya. Disitulah pentingnya literasi informasi. Jadi kalau generasi Gen Z ini kita berikan literasi TIK yang sudah baik, lalu kita iringi dengan literasi informasi juga yang baik, nah potensi mereka di masa depan dalam, kalau tadi Pak Yunanda menyampaikan estafet kepemimpinan, itu saya rasa akan lebih baik lah apa yang akan mereka lakukan nanti di masa depan gitu. Karena dengan bekal yang sudah cukup, saya rasa tentu pola pikir mereka akan berubah, pola tindak mereka pun akan berubah, pola sikap mereka pun akan berubah, dan pemanfaatan dunia demokrasi di era digital itu juga akan lebih positif. Kita mengaca kepada yang tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, itu kan dunia digital malah menjadi suatu wadah pembelahan. Tapi kalau memang kita sudah bisa melakukan suatu literasi TIK dan sekaligus literasi informasi, saya rasa itu tidak akan terjadi untuk masalah perbedaan. Karena demokrasi itu memang prinsip utama adalah kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pendapat, dan lain-lain. Tapi juga harus kita infokan juga kepada Gen Z bahwa demokrasi juga itu menuntut adanya suatu toleransi. Kebebasan yang tidak diikuti dengan toleransi itu akan berdampak negatif. Nah, dengan adanya demokrasi yang bertoleransi, dan di situ akan timbul juga mufakat, kesamaan, kesamaan dari pendapat, gitu ya. Nah, itulah yang kita harapkan dari Kominfo adalah literasi TIK dan literasi informasi ini itu bisa menciptakan suatu alam demokrasi digital yang efektif, efisien, damai, dan menyehatkan. Sehingga bernilai guna dan berdaya guna bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa ada gap antara literasi TIK dan juga literasi informasi yang memang ada di Indonesia. Ya. Besar dan itu nyata, dan itu nyata. Pengalaman kita di pemilu sebelumnya itu nyata. Ya, apalagi pada lebih saat dominan pandemi ini, Pak. TIK-nya. Mereka hanya sebatas di TIK. Tapi untuk informasinya, sampai sekarang pun kalau kita bicara jujur, saya rasa masih banyak. Hoax masih banyak, setiap hari masih banyak. Pandemi ini pun luar biasa ya, Pak, ya, betul. Intoleransi masih banyak seperti itu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Itulah menjadi tugas utama dari Kementerian Kominfo untuk terus melakukan literasi di TIK dan literasi di informasi. Oke, pemirsa, nanti kita akan kupas lagi bagaimana cara Kominfo untuk bisa menyeimbangkan antara literasi TIK berbarengan dengan perkembangan literasi informasi. Nah, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.
Masih menyaksikan dialog cerdas berdemokrasi, demokrasi digital ala Gen Z yang muda yang bersuara dalam praktek demokrasi Pancasila. Dan akhirnya kita mendapatkan satu narasumber yang sudah hadir jauh-jauh dari kawasan Jatinangor ke studio Bandung TV. Kita langsung kenalan saja. Boleh ya Bapak-Bapak, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Beliau adalah selaku Dekan Vkom Unpad dan juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ISKI Pusat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dr. Dadang. Waalaikumsalam, Sampurasun. Sampai sehat ya Pak? Terlambat. Tidak apa-apa, semoga informasinya juga bisa langsung cepat disampaikan oleh kepada pemirsa di rumah. Tadi kita berbincang mengenai iklim demokrasi khususnya bagi para generasi Z. Kalau di kampus sendiri Pak, iklim demokrasi untuk Gen Z, pasti Bapak kan udah bertahun-tahun mengajar dengan generasi yang berbeda-beda. Bagaimana di lapangan Pak? Ya, menurut saya dengan era sekarang ini, ya Gen Z ya, termasuk yang di kampus barangkali, ini mempunyai peluang lebih besar ya untuk berpartisipasi. Kan demokrasi itu salah satunya kan partisipasi ya. Betul. Tentu bukan partisipasi prosedural atau partisipasi yang sifatnya formal ya, tapi partisipasi yang sifatnya substantif ya, yang sifatnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi itu. Nah, harusnya dengan peluang platform yang makin luas gitu ya, tidak hanya di apa ya, kalau bahasanya, kalau media itu media yang sifatnya konvensional, sekarang media sosial kan menjadi pilihan utama, atau apa, Gen Z itu ya sangat dekat dengan media-media digital sekarang. Sehingga dengan media digital itu harusnya meningkatkan frekuensi, durasi, partisipasi. Nah, hanya tinggal tugas kita bersama begitu ya, menguatkan di substansinya, sehingga mereka itu paham. Mereka tuh memilih karena awareness, karena kesadaran yang sangat kuat begitu ya. Dan pilihan berdemokrasinya artinya kalau misalnya menentukan sikap, menentukan pilihan, itu mempunyai apa ya namanya, masukan yang sangat luas, masukan yang sangat beragam. Nah, oleh karena itu juga demokrasi ini membutuhkan literasi digital. Literasi digital harusnya bisa meningkat jadi literasi demokrasi gitu ya. Nah, literasi demokrasi inilah merupakan cikal bakal kalau menurut saya ya, ke depan bagaimana kaum milenial Gen Z ini suatu saat mereka menjadi tidak hanya berpartisipasi, tapi mereka menjadi orang yang terpilih. Tadi yang disampaikan Pak Yunandar, ada tongkat kepemimpinan estafet ya Pak Yunandar ya? Iya, betul. Dan sekarang kan sudah boleh juga kan? Boleh. Mereka ya kalau bisa lah ada calon kan tidak hanya berhak untuk memilih, betul, tapi juga berhak untuk dipilih. Gitu. Percaya tidak Pak nanti kalau di kursi dewan ada generasi Z Pak Yunandar? Ya, saya sangat yakin sekali ya, walaupun tadi persyaratan untuk menjadi wakil rakyat harus di atas 30 tahun ya. Cuman memang itu kan sekarang, bisa jadi ke depan nanti kenapa tidak begitu. Bahkan sekarang pengusaha-pengusaha sukses saja usianya sangat-sangat muda. Dan saya yakin demokrasi di kalangan generasi Z ini bisa berkembang. Tadi kuncinya disampaikan Pak Dik-Dik, bagaimana edukasinya, terutama masalah konten ya. Jadi masalah bagaimana informasi itu bisa diserap tapi juga bisa difilter begitu. Nah, di sana kita harus masuk ke dalam sistem edukasi formal maupun non formal, bagaimana membuat anak-anak kita ini di generasi Z ini bisa memahami bahwa tidak semua informasi itu baik, tidak semua informasi itu bisa diserap dan kemudian bisa dibagikan begitu. Itu yang jauh lebih penting menurut saya daripada masalah tadi penguasaan teknologinya. Karena kondisi sekarang anak lahir saya sudah pegang teknologi begitu. Jadi bukan hal yang sulit lagi untuk memanfaatkan teknologi bagi generasi Z ini. Jadi tinggal edukasi kita, kemudian bagaimana pendidikan politik itu masuk secara tepat juga. Bisa jadi memang harus dilakukan untuk generasi Z itu pendidikan politik tidak seperti kita ceramah dulu atau kampanye begitu, tapi harus misalnya melalui games gitu ya. Sekarang kan anak-anak generasi Z itu tidak bisa lepas dari tidak hanya internet tapi juga games. Nah, bagaimana misalnya pendidikan politik demokratisasi itu masuk ke dalam game-game itu begitu, supaya mereka juga bisa berkomunikasi dengan sesamanya tapi juga mempunyai nilai moral, nilai
nilai yang memang kita butuhkan supaya mereka jadi mampu berdemokrasi secara mandiri nanti suatu saat ketika mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang dewasa. Oke, Pak Didik, bisakah Kominfo mengakomodir tadi salah satu sarannya adalah mendekati para Gen Z dengan tadi aplikasi permainan untuk membuat mereka lebih melek politik lagi, terus bisa menghindari berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta? Ya, pada prinsipnya bisa. Gitu. Seperti tadi saya sampaikan, yang perlu kita lakukan itu adalah literasi TIK. Literasi TIK itu lebih menitik beratkan kepada operasi pertama, operasi dalam pemanfaatan TIK. Lalu itu juga menyangkut tentang akses. Kalau kita tidak memberikan satu literasi di TIK, mereka mungkin akan salah dalam mengakses informasi. Itu menjadi suatu kesalahan yang sangat besar yang akan menentukan di bidang informasinya. Literasi informasi, nah itu yang terkait tadi Pak Yunan tadi menyampaikan terkait dengan bagaimana memilah, menyeleksi, lalu memanfaatkan dan mendayagunakan informasi itu bagi hal yang positif seperti itu. Nah itu yang harus kita lakukan. Sedangkan untuk yang masalah game itu saya lebih melihat bahwa gini, peran kita sebagai pemerintah, peran kita yang bernaung di dalam bidang pemerintahan, kita harus melakukan berbagai cara melalui saluran-saluran TK yang ada seperti itu. Game bisa gitu. Tapi kalau kita lihat sementara ini kita harus mencari suatu saluran yang multi. Sementara ini kalau kita lihat, kita bicara seperti yang ada sekarang di kementerian sekarang selalu ada website gitu ya. Pasti ada Facebook. Iya. Tapi itu lebih mengarah pada satu arah gitu, yang tidak memberikan suatu kesempatan untuk Gen Z misalnya untuk mereka bisa menyampaikan suatu aspirasinya, pemikirannya. Kalau tadi Pak Dadang bilang adalah bagaimana kita meningkatkan partisipasi yang substantif. Iya. Itu titik sentralnya di situ. Kalau sekedar meningkatkan partisipasi mungkin bisa, tapi sejauh mana kita bisa meningkatkan mereka yang partisipasi substantif. Dan itu juga peran dari kita sebagai pemerintah yang mencoba, kita juga terbuka juga terhadap partisipasi yang ya mungkin itu masukan, mungkin itu suatu yang pemikiran dari masyarakat gitu. Ruang demokrasi itu yang harus kita bangun. Selama pendapat itu memang disampaikan secara kritis, disampaikan secara aspirasi gitu kan, kreatif, kenapa enggak? Itulah yang menjadi dasar bagi peningkatan partisipasi, khususnya kalau Pak Yunan tadi dalam pengelolaan kebijakan. Iya. Nah, ruang-ruang seperti itu yang harus kita buka seperti itu. Nah, kalau melalui game bisa saja, tapi itu lebih kepada yang ya untuk partisipasi yang substansinya mungkin perlu kita tingkatkan kalau gitu. Bilang kita masih ada yang lain lah dibanding game, gitu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita gali di situ. Oke, Pak Dadang, bagaimana untuk bisa tadi meningkatkan substantif tadi kepada para Gen Z, strategi yang paling utama yang bisa diaplikasikan oleh kementerian kita seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya PR kita tidak hanya untuk ke Gen Z aja ya, partisipasi substantif itu. Kepada kita aja yang kolonial ini juga banyak kok sebetulnya ya, milenial, kolonial, kita juga banyak yang partisipasinya belum substantif ya, ikut-ikutan karena kenal saja begitu ya, atau apa gitu kan ya, itu juga. Nah, apalagi ya kita berpikir bahwa Gen Z ini kenapa juga kita ingin kita harapkan menjadi partisipasi substantif, karena mereka ini kan aset masa depan gitu ya. Nah, kalau soal lewat permainan atau apa, ya mungkin saja begitu ya. Tapi saya nggak tahu ini relevan atau tidak ya. Kan ada tuh sekarang, terlepas dari kontroversi soal Bitcoin. Itu anak-anak bukan lagi Gen Z gitu ya. Yang apa ya setelah Gen Z? Yang anak-anak yang masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Ya anak saya aja, saya tanya, ya, Pak? Tahu nggak Bitcoin? Tahu gitu. Gimana mainnya? Beginilah, gitu. Udah tahu itu. Artinya kalau suatu saat menjadi literasi soal finance misalnya ini kan, itu bisa. Itu menurut saya bisa. Nah, Gen Z juga bisa lewat permainan ya. Tapi yang paling penting, alat apapun
apalagi kalau sekarang kita bicara smartphone gitu ya. Iya, semua Saya orang jadi punya, Pak. Ingat teman saya yang mengatakan smartphone itu sebetulnya buat smart people dan untuk smart society kan begitu. Jadi jangan karena hanya alatnya saja, tadi Pak Didi kan multi ya, bisa aja lewat apa saja, apapun itu. Yang penting itu adalah ya harapannya demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang substantif itu adalah demokrasi yang smart lewat alat-alat atau sarana yang smart juga dan dibangun oleh smart people. Bukan berarti yang tidak smart tidak ikut. Nggak boleh ya Pak. Tapi intinya ini bagaimana menjadi tadi berkualitas, substantif itu. Tidak mudah sih, jalurnya lewat apa saja. Permainan juga sangat mungkin, atau mungkin yang eprik dia dulu kan orang jangan ngapain sih main game melulu gitu. Ternyata sekarang ada e-sport, e-sport gitu di Jakarta ya, e-sport yang tadinya hobi kemudian jadi prestasi, bahkan menjadi kebanggaan dan menjadikan uang begitu ya Pak. Betul. Nah mungkin ada permainan-permainan demokrasi, ludo atau apa tuh kayak gitu ya, monopoli kalau dulu kan begitu ya, itu adalah permainan. Ada mahasiswa saya membuat permainan tentang apa ya, dia mahasiswa Pangandaran, itu juara di Singapura begitu ya, soal penanganan sampah atau apa gitu segala macam. Lewat permainan ular tangga lah, mirip kayak ular tangga begitu, tapi ujungnya adalah bagaimana green environmental. Nah sekarang misalnya ujungnya adalah demokrasi yang muda tadi, yang muda, yang berkarya, muda yang berpartisipasi dalam demokrasi yang baik, bisa aja lewat permainan itu. Misalnya dikasih apa ya, kartu, kemudian masuk ke sebuah tempat politik uang, wah masuk penjara, gitu. Kan kita kan monopoli kan gitu ya, masuk ke sini penjara. Kalau misalnya di situ politik uang, kalau masuk penjara atau diberikan sanksi, kan begitu ya. Tadi yang Pak Yunan, jangan sampai dapat informasi yang salah, gitu kan ya. Hoax tertentu itu masuk di kotak tertentu, itu sanksi juga kan gitu. Ini memberikan pembelajaran sebetulnya. Oh, nerap tuh biasanya. Nerap itu apa hasilnya? Akan masuk tercerna dengan baik begitu. Sehingga suatu saat dalam dunia nyata, oh dulu ingat ya di monopoli seperti itu, monopoli demokrasi, misalnya ular tangga demokrasi. Ini misal permainan, apalagi permainan itu sekarang bisa diadopsi di smartphone kita. Anak-anak itu kan gini, wah coba kalau permainannya itu, misalnya oleh KPU, oleh pemerintah, begitu ya, teman-teman politisi, kami juga di kampus gitu, sama-sama kan. Sekarang pentahelik begitu ya, Pak Didik ya. Semua tidak boleh masing-masing ya. Masing-masing. Terus juga masyarakatnya gitu. Oke, kalau tadi kita dengarkan Pak Didik dan juga Pak Yunaner bahwa ternyata PR dari Kominfo luar biasa banyak Pak ya, bukan hanya Gen Z saja, tapi generasi sebelumnya dan juga generasi sesudahnya juga menjadi salah satu PR untuk tadi meningkatkan partisipasi khususnya demokrasi yang ada di Indonesia. Apakah ini pengaruh dari pemberitaan di setiap media yang ada saat ini berkaitan dengan iklim politik di kita, Pak? Nah, bagaimana regulasi pada saat Kominfo melihat bahwa iklim politik di kita cenderung identiknya dengan menjelekkan satu profil dengan profil yang lain, permasalahan korupsi dengan korupsi yang lain, dan ketidakpastian hukum terhadap para tersangka. Nah, ini mungkin membuat para Gen Z menjadi alah politik gitu kan, mending cari yang lain, lebih pada ke sikap usaha yang lain, misalnya jadi entrepreneur. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yunander bahwa entrepreneur kita banyak yang anak-anak muda. Nah, apakah ini merupakan salah satu faktor untuk para Gen Z, Pak? Ya, kalau tadi disampaikan bahwa generasi Gen Z sekarang lebih, kita mendingan ke dunia aktivitas lain, yang lain begitu ya, Pak. Daripada politik pusing, mereka gitu, ruwet, gitu, rumit, gitu. Kita nggak tahu mana yang benar yang mana yang salah. Gitu. Ya memang itu realnya seperti itu, gitu loh. Nah itulah yang menjadi perhatian dari Kominfo khususnya. Kita melihat di dunia digital gitu, pergeseran generasi Gen Z itu memang sudah mengarah ke sana. Kita khawatir bahwa pergeseran itu akan lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Karena seperti kita tahu juga, menurut data yang ada, pengguna internet di kita yang paling besar juga dalam hal negatif kan, seperti itu kan. Nah itu yang harus kita coba kita coba bangun. Oleh karena itu peran Kominfo juga memang benar dikatakan berat, karena tidak hanya di bidang demokrasi yang harus kita bangun, di bidang wirausaha yang melalui digital pun kita harus bangun, di bidang informasi
yang sehat dan benar pun kita harus bangun. Di satu sisi literasi kepada Gen Z pun juga kita harus bangun. Lalu juga literasi di TK, khususnya di dalam hal mengakses, itu juga yang paling tinggi permasalahan yang adanya di Indonesia. Gitu. Disitulah makanya kita melihat kalau dari situasi tadi Mbak bilang politik yang belum lama ini seperti itu kan, ya itulah menjadi tolak ukur kita bahwa kira-kira program apa yang harus kita jalankan untuk mengatasi hal ini agar masalah yang kemarin itu tidak terlalu berlanjut di kemudian hari. Nah itu yang kita tetapkan, sementara kita harus lakukan literasi TIK serta literasi informasi. Karena memang dua hal itu yang kita nilai menjadi hal faktor utama dari generasi Gen Z yang harus kita benahi seperti itu. Khususnya di literasi informasi. Dan Pak Dadang memang udah pengalaman juga di literasi informasi. Jadi memang kerja berat dari kementerian untuk tadi menselaraskan tingkat literasi TIK dan juga literasi itu yang informasi. utama, faktor utamanya itu. Dua hal tersebut ya Pak untuk para Gen Z. Nah kami nanti akan kembali lagi bersama Anda pemirsa dengan pembahasan yang menarik juga sesaat lagi kembali untuk Anda. Dialog cerdas berdemokrasi, demokrasi digital ala Gen Z yang muda, yang bersuara, tentunya mereka harus ikut andil dalam praktek demokrasi Pancasila. Tadi PR besar pun sudah ada di depan mata yang harus segera diselesaikan. Bagaimana meningkatkan literasi digital, literasi TIK, dan juga literasi informasi yang memang menjadi permasalahan saat ini di kalangan generasi Z. Walaupun memang pada kenyataannya di lapangan generasi sebelum Gen Z ataupun sesudah Gen Z pun harus banyak sekali disosialisasikan dan juga diedukasi berkaitan dengan literasi digital dan juga literasi informasi. Lalu bagaimana image politik kita sebenarnya pemirsa, khususnya yang ada di kawasan Provinsi Jawa Barat berkaitan tadi untuk menumbuhkan partisipasi para Gen Z secara substantifnya. Nah, kita langsung bertanya kepada Pak Yunandar, image politik Jawa Barat seperti apa Pak agar tadi tingkat persentase partisipasi para Gen Z ini terdongkrak naik? Ya, sebenarnya secara keseluruhan ya, dari pemilu terakhir, pilkada serentak, itu di Jawa Barat cukup tinggi tingkat partisipasi secara keseluruhan begitu. Dan saya melihat tadi penting sekali yang disampaikan Pak Dadang soal partisipasi yang substantif ini, karena kalau kita bicara di negara maju, itu sudah berjalan. Di Amerika itu yang orang memilih karena memang ada track record dari calonnya. Mereka baca itu dulu baru kemudian milih. Sementara di kita jauh dari sana. Mungkin memilih itu karena sesuatu begitu yang tidak berkaitan dengan karakter atau dari profil dari calonnya itu sendiri. Nah, edukasi itu berarti kan kita bicara yang substansif, maka berarti bicara betul tadi semua generasi. Jadi bukan hanya yang Gen Z saja kalau bicara partisipasi yang substansif ini. Dari yang paling tua sampai yang muda, kita masih rendah sekali, boleh saya bilang ya. Jadi harus ada memang satu sistem yang baru yang dibuat oleh KPU atau pemerintah, bagaimana profiling track record ini masuk sebagai bagian dari sistem yang kemudian membuat masyarakat bisa melihat, membaca, dan kemudian memilihnya itu, begitu. Nah,
peluang kita sebenarnya di gadget sangat besar. Kenapa? Karena dengan sistem informasi yang mereka kuasai dari internet mobile ini, itu apapun bisa dengan cepat diperoleh. Mau informasi misalnya tentang track record saya dulu pernah jadi apa saja, itu gadget mungkin akan lebih mudah mencarinya begitu, lebih terampil, lebih punya keinginan yang kuat karena semua itu sekarang sudah tersedia di internet begitu. Nah, saya melihat itu potensi yang luar biasa. Bahkan juga ketika dia misalnya konstituen kita mau menghukum wakil rakyatnya, itu dengan cepat bisa dilakukan. Kalau dia punya sesuatu yang video negatif atau mereka bisa lakukan viralkan itu. Nah, itu kan satu hal yang menurut saya penting sekali dalam partisipasi politik. Kenapa? Karena kadang-kadang sistem tidak bisa menghukum satu kesalahan dengan cepat, dengan efisien dan efektif untuk kepentingan yang lebih baik misalnya. Artinya apa? Artinya Gen Z ini dengan caranya sendiri suatu saat menurut saya dia akan menjadi masuk ke dalam sistem demokrasi ala dia yang jauh lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan era sekarang ini. Tapi tadi tentu saja saya berharap sekali karena kalau kita lihat perilakunya ya, psikologisnya, bahkan kegiatan sehari-hari itu mungkin 95% ada di internet begitu ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus masuk ke sana kalau melakukan edukasi tadi, bagaimana menegosiasi partisipasi yang substansif harus ada di internet itu. Nah, zaman generasi milenial semua itu dilakukan lewat sosial media. Kalau kita lihat sedikit ke Gen Z ini ternyata tidak. Mereka justru masuk ke era yang lebih baru. Tadi kenapa saya sampaikan harus lewat games. Mereka interaksinya lewat games ternyata. Jadi games itu bukan untuk bermain saja, tapi untuk berinteraksi satu sama lain, bahkan untuk berdagang, untuk membangun networking, semuanya lewat games. Nah, kita tahu Facebook ini sebentar lagi akan mengeluarkan yang namanya Meta itu ya, Metaverse istilahnya. Jadi sebuah virtual reality yang dimana kita akan ketemu dengan orang lain itu bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Itulah yang akan dialami oleh Gen Z kita. Generasi Z kita akan mengalami itu nanti. Jadi kalau kita tidak siapkan mereka dari sekarang, baik itu materi-materi tadi bagaimana membuat partisipasi yang substantif, kemudian literasi digital yang lebih ke informasi dan sebagainya lewat media itu, maka mereka akan terasing dari apa yang kita maksudkan. Tapi kalau kita bisa mulai dari sekarang kita siapkan, membiasakan diri mereka menggunakan alat-alat teknologi baru itu dengan apa yang memang menurut kita yang terbaik, materinya begitu, sesuai dengan tujuan berbangsa bernegara yang berideologi Pancasila misalnya, maka mereka akan menuju ya ada guideline-nya begitu istilahnya. Jadi jangan dilepas begitu saja. Kesalahan kita kemarin kenapa hoax itu berkembang sangat cepat, karena kita tidak segera masuk ke dalam sistem sosial media. Pemerintah tidak cepat hadir di sana untuk mengantisipasi itu. Sehingga waktu itu berkembang sangat luar biasa di pemilu yang pertama sampai akhirnya ya pemerintah sendiri menjadi bagian yang tidak bisa terkontrol, bahkan dikontrol oleh sistem sosial media itu begitu. Nah, ini harapan saya kita lebih siap ke depan mengatur media-media yang bisa digunakan untuk bagaimana mengedukasi masyarakat khususnya Gen Z ini. Oke, Pak Dik-Dik, tanggapannya pemerintah sudah hadir belum untuk bisa tadi mempintarkan masyarakat? Ya tentu kalau melihat kepada kondisi pemilu yang lalu, kalau dikatakan pemerintah terlambat lah, saya kira terlambat untuk diakui ya Pak Dik-Dik ya? Ya kalau dibilang diakui, ya memang di dunia media sosial saat itu udah langsung berkembang. Atau tidak terprediksi akan secepat itu? Oh sudah. Sudah terprediksi. Cuma memang kita menghadapi arus informasi yang begitu deras dari bawah masyarakat seperti itu memang suatu kesulitan juga buat kami gitu ya, terutama untuk memilah-milah informasi dan lain-lainnya seperti itu. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah mencegah agar jangan sampai ini meningkatkan kerawanan yang lebih tinggi, seperti itu. Nah dari situ mungkin pemerintah pun sudah melangkah, hanya mungkin tingkat kehati-hatian sangat tinggi. Di satu sisi harus menjaga demokrasi, tapi di sisi lain kita harus memperhitungkan risiko. Kira-kira mana yang harus kita ambil di tengahnya? Pada saat itu? Iya. Kalau prediksi saya seperti itu, gitu ya. Karena itu memang berada di level yang tinggi di atas seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa pemerintah tidak melakukan ataupun terlambat, ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya pemerintah sudah berupaya, karena memang derasnya sangat tinggi, kehati-hatian kita pun juga perlu kehati-hatian sangat tinggi, sehingga itu memerlukan waktu dan pemikiran yang mendalam. Jangan sampai nanti tindakan pemerintah itu menjadi bumerang bagi demokrasi itu sendiri. Oke.
Kan itu yang harus kita pertimbangkan seperti itu. Tapi pada intinya adalah pemerintah pun berkepentingan untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, yang sejahtera, adil dan makmur. Intinya di situ. Intinya di situ. Adil dan makmur. Iya, gitu. Karena prinsip dari demokrasi itu sendiri kan itu. Tujuannya kan itu. Bagaimana mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang adil dan makmur bagi masyarakatnya. Kedaulatan ada di tangan rakyat kan seperti itu. Gitu kan. Memang ciri khas dari demokrasi adalah kebebasan. Dan salah satu ciri khasnya adalah media, media yang bebas. Itu di demokrasi di mana-mana pun seperti itu. Media yang bebas dalam artian bebas dalam menyampaikan aspirasi, bebas dalam menyampaikan pemikiran dan pendapatnya, seperti itu. Oke, pada saat pemilu yang sudah lewat itu, bagaimana cara kerja dari teman-teman Kominfo untuk tadi menekan derasnya arus informasi yang tidak terbendung secara maksimal, Pak? Cara kerjanya bagaimana? Ya, kita mengimbangi informasi yang beredar. Gitu. Dalam artian kalau memang ini yang termasuk kategori hoax, kita harus meluruskan informasi itu sendiri. Kalau informasi ini bersifat ujaran kebencian, kita harus mencegah itu tersebar ke masyarakat yang lainnya. Kita melakukan tindakan yang seperti tadi saya sampaikan, kita menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang damai di kalangan masyarakat, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Dan semoga nanti pemilu yang akan datang akan terkendali dengan maksimal ya Pak? Insya Allah, itu yang memang sudah kita rancang untuk mencegah agar yang lalu tidak terjadi sekarang ini nanti. Jadi ada tindakan pencegahan, di satu sisi kita juga ada tindakan dalam memberikan literasi juga ke masyarakat. Pak Dadang, ada yang ingin disampaikan menanggapi hal tersebut? Saya pikir ini jujuran keterbukaan udah dik-dik ya, bahwa mau mengakui ya Pak ya, betul. Menurut saya jarang yang mau mengakui seperti itu. Tapi memang ada upaya sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Tadi pertama, kalau sekarang Gen Z sebetulnya tugas tanggung jawab ini kalaulah dipakai huruf itu dari Gen A sampai Gen Z. Kalau pakai huruf ya. Tadi betul kata Pak Dik-dik, saya lihat ya pemerintah di sisi kajian kami. Pertama memang tadi meluruskan ya Pak ya, ada yang meluruskan, mencegah dulu tadi, menyampaikan informasi-informasi yang menyadarkan kita semua. Kedua meluruskan. Ketiga juga pemerintah, bukan di Kominfo ya. Kominfo hanya sebagai salah satu sumber kalau ada yang masuk kepada pelanggaran penegakan hukum lah. Menurut saya ini tiga ini terus harus dilakukan jika ada hal yang berkaitan dengan proses demokrasi ini tidak berjalan dengan baik. Nah, hanya tadi yang diakui oleh Pak Dik-dik, ini belum optimal. Atau kalau menurut saya pemerintah ini masih banyaknya di pemadam kebakaran. Jadi kalau ada hoax baru dipadamkan. Kan begitu ya. Kasihan juga tuh banyak karena ternyata hoaxnya itu kan seperti zaman pemilu itu banyak sekali. Nah, tapi pengakuan ini penting untuk evaluasi. Kalau bahasa saya harus ada audit, gitu kan? Audit dalam konteks kementerian ya, dalam konteks fungsinya gitu kan ya. Kan yang pemilu kan tidak hanya Kementerian Kominfo, banyak. Terus ada kejujuran. Setelah diaudit itu apa kekurangannya? Dievaluasi kan audit itu. Ini sekarang kalau begitu ternyata masyarakat yang rawan itu adalah masyarakat yang mana? Identifikasi, gitu kan ya. Betulkah Gen Z? Jangan bukan Gen Z, karena pembuatnya adalah ternyata malah yang kolonial. Yang termakan hoax juga kebanyakan kolonial, begitu ya Pak? Betul. Jadi menurut saya milenial atau Gen Z itu kalau tadi Pak Yunanto mungkin dia punya akses untuk mencari tracking. Sini tuh siapa? Sekarang lagi viral aja, kalau lagi di rumah lagi viral, cari di YouTube sudah muncul, ini toh kan begitu ya, orang ini seperti ini. Nah itu bisa dimiliki oleh kaum milenial, kaum Gen Z atau kolonial yang rasa Gen Z. Gitu. Nah itu menurut saya pengakuan yang menarik. Bukan hanya sekedar ingin karena ditanya di sini, tapi bagus menurut saya bahwa ada sesuatu nih. Ada sesuatu itu tidak hanya di pemerintah, sesuatu itu ada di banyak pihak, di politisi juga ada biasa yang tadi saling menjelekan itu prakteknya ada gitu. Ini bagusnya mah kan menang tanpa menjelekan, tapi sekarang menjelekan supaya menang ada juga kan, prakteknya kan begitu kan, idealnya begitu. Tapi itulah demokrasi yang masih terjadi, harapannya makin lama makin tertata, makin baik harapannya. Tapi bukan hanya di Indonesia,
di negara-negara yang sudah maju demokrasi katanya juga masih menghadapi kondisi saat ini, serbuan media tanda petik sosial, begitu ya, itu sosial gitu kan ya. Kalau tidak mampu, kadang-kadang bisa penguasaan informasi, penguasaan platform itu menjadi penting. Oleh karena itu pemerintah juga harus mengawasi bahasa saya, platform itu menjadi platform yang independen. Tidak hanya media sosial, media massa, begitu ya. Banyak hal saluran pemerintah tuh harusnya fasilitatif saja supaya demokrasinya berjalan secara proseduralnya ada, sistematis sesuai dengan aturan yang ada, tapi juga substansial. Harapannya begitu. Pemerintah kan begitu, harusnya begitu ya. Harapan kita sih. Gitu. Semoga didengar oleh pihak pemerintah ya Pak harapan tersebut. Bagus pengakuannya. Top lah kalau saya sih. Luar biasa, saya juga luar biasa Pak Dik. Pemirsa, nanti kita akan berbincang lagi dengan statement-statement yang luar biasa. Sejenak kami beristirahat, kami akan kembali kepada Anda sesaat lagi. Pemirsa, tidak terasa ini segmen terakhir kami bersama Anda, dan langsung saja kita coba tanyakan lagi kepada ketiga narasumber yang sudah hadir di Studio Bandung TV berkaitan dengan harapan dan juga rencana ataupun inovasi terbaru yang bisa diaplikasikan kepada generasi Z, khususnya dalam bidang demokrasi Pancasila yang merupakan PR besar dari Kementerian kita, yaitu Kemenfo. Dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi politisi kita untuk tetap memberikan image putih, image baik terhadap dunia politik kepada generasi Z, dan juga PR bagi para akademisi untuk memberikan strategi komunikasi yang baik seperti apa untuk bisa menjaring para generasi Z, bukan hanya suaranya saja pada saat kampanye, tapi tadi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan informasi-informasi yang berkaitan erat dengan generasi Z ini. Saya coba kepada Pak Yunandar terlebih dahulu. Kalau kita tadi membahas mengenai image politik yang memang membuat kita merasa udah capek banget sama politik yang ada di Indonesia. Nah, strategi komunikasi apa yang dari para politisi Jawa Barat khususnya untuk menghalau image buruk terhadap dunia politik? Ya, pertama memang saya tadi sampaikan di awal, bagi kami di partai politik sebenarnya sampai hari ini tidak ada kekurangan anak muda yang mau bergabung, ya, termasuk dari generasi Z. Dan itu kemudian kami gunakan sebagai kader-kader yang kemudian menjadi penghubung kami dengan dunia generasi Z ini, begitu. Jadi mungkin kalau pakai bahasa yang generasi kolonial udah nggak nyambung, tapi dengan kader-kader kami yang masih muda ini, itu memang masih bisa kita mengadakan kegiatan, misalnya kemudian dihadiri, walaupun kebanyakan memang pada akhirnya hanya kegiatan yang sifatnya online, karena betul-betul ternyata online itu saya lihat nih di generasi Z sekarang, ketika kami di partai mengadakan kegiatan, mereka sangat aktif di sana ketika ada kegiatan online ini, baik yang bentuknya misalnya webinar, kemudian kegiatan hiburan dan sebagainya.
Jadi saya optimis ya, sesungguhnya partisipasi politiknya dalam level pertama, yaitu partisipasi melihat sebagai partai politik seperti apa atau masuk ke dalam partai politik, itu masih bisa kita jalankan ke depan ini, punya optimisme. Tadi estafet kepemimpinan bisa kita serahkan kepada Gen Z. Tapi yang kedua juga kita harus bicara yang lebih luas misalnya, dan itu harus dilakukan melalui edukasi menurut saya. Itu yang paling penting, bagaimana cara mengedukasinya juga sehingga tadi partisipasi yang apa istilahnya, yang substansif itu betul-betul nyampe. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar bagaimana tadi mengumpulkan mereka untuk bisa ikut berpartisipasi dalam politik. Nah, edukasi ini harus ada perubahan yang sangat substansial menurut saya. Kita berjuang terus-terusan dengan anggaran misalnya untuk meningkatkan pendidikan, tapi ternyata ketika setelah selesai pendidikannya dalam memilih politik saja masih belum substantif. Ini kan masalah. Artinya harus kita lihat pendidikannya seperti apa di sana. Sehingga orang menilai itu berdasarkan sistem nilai yang benar, tidak berdasarkan satu kepentingan yang luas, apalagi hanya sifatnya hiburan dan sebagainya begitu. Nah, yang ketiga adalah medianya. Media bagaimana partisipasi politik ketika memilih itu juga harus difasilitasi. Tidak lagi secara manual, kita harus berani menggunakan teknologi. Tadi saya sampaikan, ya ini sudah saatnya misalnya kita melihat penggunaan blockchain ya. Blockchain itu kan tadi kalau Pak Dadang bilang untuk kripto itu. Nah, itu dia dengan sangat luar biasa bisa menstabilkan kripto di seluruh dunia pada waktu yang sama. Nah, itu bisa dimanfaatkan menurut saya. Kalau dulu kan belum ada. Nah, sekarang sudah bisa dilakukan. Jadi 3 hal itu. Oke, 3 poin yang disampaikan oleh Pak Yunandar merupakan salah satu jawaban barangkali untuk tadi mengubah image politik di mata generasi Z. Pak Dadang dari kacamata akademisi bagaimana Pak? Saya setuju dengan Pak Yunan ya, bahwa partisipasi anak muda itu menurut saya malah sekarang ini makin banyak ya, karena ada salurannya. Kalau dulu kan salurannya seolah-olah harus ke partai politik, harus ke lembaga-lembaga formal, ke media yang konvensional terbatas. Nah, sekarang ini di media sosial, dan percayalah bahwa media sosial itu dipantau tuh oleh para politisi juga, bahkan oleh pemerintah. Pada saat pemerintah membuat kebijakannya bagaimana respon dari masyarakat, terutama yang banyak muncul di media sosial yang sebagian besar adalah para kaum milenial. Begitu responnya negatif, saya yakin pemerintah pun akan mengubah kebijakan itu. Sama juga seperti partai politik akan lihat nih apa yang lagi rame, apa yang diinginkan oleh kaum milenial atau Gen Z ini. Itu juga akan menjadi bagian dari strategi mendapatkan simpati, mendapatkan suara sah itu, sah gitu kan ya, untuk mendapatkan suara dalam partai komunikasi politik misalnya, pasti akan dilihat ini apa sih yang diinginkan oleh calon konstituen atau konstituen yang ada ini, sehingga responnya yang diharapkan adalah mendukung. Baik mendukung dalam konteks ide, gagasan. Kalau praktisnya kan memilih untuk memilih apa yang diharapkan kan begitu ya. Saya kok percaya itu. Jadi sebetulnya tinggal diarahkan dari Pak Dik-Dik itu. Diarahkan dengan apa? Dengan muatan-muatan yang seimbang, muatan-muatan yang pas begitu ya. Jadi kalau ada hoax pemerintah diam saja, ya salah gitu ya. Atau pemerintah memberikan informasi yang benar. Hak untuk mendapat informasi itu tidak hanya informasi benar, tentu informasi yang benar, layak dan bermanfaat. Nah, bermanfaat ini untuk apa? Sehingga katakanlah Gen Z atau milenial itu bermanfaat dalam arti dia punya kesadaran memilih karena ideologi, memilih karena punya kepentingan yang sifatnya tadi substantif gitu ya, bukan karena emosinya, bukan karena sesuatu yang tidak substantif tadi. Saya yakin ini bisa. Potensi anak muda jangan diremehkan, gitu ya. Kadang-kadang gitulah. Biasanya anak muda tuh gini. Tapi ada kriteria kaum milenial ya. Salah satunya memang nyinyir. Iya. Nyinyir katanya. Dan nyeleneh. Tapi nyinyir ini bisa positif, bisa negatif. Kalau nyinyirnya kebablasan dan tidak ada yang mengarahkan, nanti akan terus orang nyinyir. Iya. Bahkan kan ada iklan apa tuh yang selalu nyinyir. Betul. Jadi jempolnya gede. Tapi lama-kelamaan dia dari kenyinyiran itu kemudian ada sesuatu kemanfaatan. Oh, ternyata berbuat baik itu lebih enak ketimbang nyinyir. Berbuat itu lebih enak, lebih produktif tadi kan ya, lebih produktif untuk hal-hal yang sifatnya lebih efektif dan efisien dalam rangka menguatkan demokrasi yang diharapkan gitu ya. Itu sih kalau menurut saya
nggak usah khawatir dengan anak muda dalam konteks partisipasinya dengan akses yang ada, tinggal substansi mengarahkan para politisi makin menawarkan gagasan-gagasan yang lebih bergairah lagi ya Pak. Bergairah. Nah, saya setuju ketimbang misalnya nggak ada pilihan ya udah cuma satu calon, dua calon. Tapi kemudian bukan karena apa cebong kampret, bukan karena itu tidak, ya enggak. Tapi wah saya memilih ini karena itu. Nah butuhlah gagasan-gagasan yang fresh, yang segar, komunikasi politiknya makin kuat begitu dengan berbagai platform. Sehingga siapapun tidak hanya Gen Z gitu ya memilihnya karena oh iya memang ini pantas saya pilih. Ada tokoh politik kan sekarang apapun yang dilakukan bisa dinyinyirkan atau bisa didukung. Betul. Ya, nanam padi sambil hujan-hujanan itu kan ada yang nyinyir, ada yang mendukung, ada segala macamnya. Trackingnya mau kemana, framingnya mau seperti apa, kan gitu. Buzzernya seperti apa, itu bisa mempengaruhi bagaimana orang memilih. Oke. Dan bukan hanya Gen Z saja ya Pak? Tidak hanya Gen Z. Gen Z ini ya termasuk yang saya sih punya kepercayaan mereka suatu saat bisa menjadi aset yang sangat baik. Nah janganlah contoh-contohnya itu muncul lagi gitu. Contoh berpolemik, para politisi itu berpolemiknya sesuatu yang tidak produktif. Memberikan contoh yang baik bahwa kebersamaan, keberagaman, balik lagi tadi kayak monopoli. Begitu di situ boleh berbeda pendapat, oh positif kan begitu, dikasih reward begitu. Nah itu game yang tadi Pak Yunan tidak hanya lagi kepada apa Pak tadi itu penggunaan kepermainan ya, lebih ke permainan gitu. Boleh saja, itu salah satu cara aja, salah satu cara. Jadi masuk kepada apa yang sedang mereka senangi, apa yang mereka sukai. Maaf saya sebut ya, Pokemon. Pokemon itu bisa menjadi bagian berdemokrasi, bagaimana mendapatkan sesuatu, mendapatkan kekuasaan dengan cara yang lebih kompetitif, fairness gitu kan, itu kan demokrasi harusnya begitu, itu harusnya. Oke, Pak Dik-Dik ada tanggapan berkaitan dengan harapan untuk para Gen Z ini Pak? Iya, demokrasi digital itu merupakan tanggung jawab seluruh unsur dalam negara, entah itu pemerintah, entah itu partai politik, entah itu dunia kampus dan masyarakat umum. Jadi bagaimana mengkolaborasi semua pihak itu dalam mewujudkan demokrasi digital yang sehat, gitu. Kita tidak bisa menitik beratkan kepada Gen Z saja bagaimana mereka harus partisipasi aktif, tapi juga merupakan tanggung jawab kita semua. Partisipasi mungkin tidak akan terjadi kalau memang kita sebagai generasi kolonial ataupun dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga tidak membuka ruang seperti itu. Namun di sisi lain, untuk demokrasi digital ini Gen Z, kunci utamanya memang dibutuhkan suatu kecerdasan. Kecerdasan dalam itu tadi pemanfaatan TIK maupun informasinya. Nah, untuk kecerdasan itu tentu juga Gen Z harus berbekali dengan daya kritis yang tinggi, sehingga dia tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif, baik dalam mengakses, cara mengaksesnya itu tidak salah mereka ataupun dalam informasinya. Kalau mereka kritis, mereka mungkin akan bisa memilah dan seperti tadi bisa memanfaatkan informasi yang baik untuk kelanjutan kehidupannya, seperti itu. Begitu juga di demokrasi digital tentu dari yang cerdas dan kritis itu tentu juga dalam penyampaian aspirasi dan pendapat serta pemikiran dari Gen Z juga tentu akan dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Itu mungkin yang saya rasa yang perlu kita dorong dan menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana mewujudkan demokrasi di dunia digital yang sehat dan damai. Gitu. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber saya malam hari ini, begitu menarik perbincangan kali ini berkaitan dengan generasi Z. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dik-Dik, Pak Yunandar, dan juga Pak Dadang sudah berkenan hadir dan berbagi informasi serta pengetahuan berkaitan dengan generasi Z yang memang saat ini hidup serba mudah dengan adanya ekosistem internet sehingga mereka bisa berbagi informasi, baik itu aspirasi ataupun kritik. Tapi tetap ingat harus didampingi dengan kecerdasan, kemudian literasi TIK yang baik dan juga literasi informasi. Saya Krisanti pamit dari hadapan Anda. Kita berjumpa lagi di dialog berikutnya.
Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda.